tengo cualquiera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Pak Dosen Rahmat Arya Fitra, SPI MSI, beserta teman-teman di kelas Pendidikan Biologi Angkatan 019. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau mempresentasikan materi dengan judul fitoplankton dan subpokok pembahasan materi fitoplankton. Yang pertama, definisi dan ekologi dari fitoplankton. Yang kedua, faktor fisik yang mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton. Yang ketiga, faktor kimia yang mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton. Yang keempat, jenis-jenis fitoplankton. Yang kelima, reproduksi fitoplankton. Yang keenam, klasifikasi fitoplankton, dan yang ketujuh adalah peranan dari fitoplankton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Alfionita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fitoplankton dan ekologi fitoplankton. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian fitoplankton. Fitoplankton berasal dari istilah piton yang berarti tanaman dan plankton yang berarti pengembara. Nah, yang dimana fitoplankton adalah komponen autotrof plankton. Autotrof adalah organisme yang mampu menyediakan atau mensintetis makanannya sendiri, baik bahan organik dan anorganik, dengan bantuan energi sinar matahari dan kimia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ekologi fitoplankton. Fitoplankton memperoleh energi melalui proses yang dinamakan fotosintesis, sehingga mereka harus berada pada bagian permukaan lautan, danau, ataupun kumpulan air yang lainnya. Melalui fotosintesis, fitoplankton menghasilkan banyak oksigen yang memenuhi atmosfer di bumi. Dan plankton ini yang menghasilkan oksigen lebih dari 70% di bumi. Nah, kemampuan mereka mensintetis sendiri bahan organiknya menjadikan mereka sebagai dasar dari sebagian besar rantai makanan di ekosistem lautan dan ekosistem air tawar. Di samping cahaya, fitoplankton juga sangat tergantung dengan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhannya. Nah, nutrisi-nutrisi ini terutama menutrisi seperti nitrat, fosfat, atau asam sitrat yang ketersediaannya di lautan, yang ketersediaannya diatur oleh keseimbangan antara mekanisme yang disebut pompa biologis pada air bernutrisi tinggi dan dalam. Sekian materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Feni Alfionita, di mana yang saya akan jelaskan di sini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fisik pertumbuhan fitoplankton laut. Nah, di sini ada 3 faktor. Yang faktor pertama itu faktor cahaya, kedua faktor kekeruhan, ketiga faktor pergerakan air. Nah, lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan mengenai faktor tersebut. Faktor pertama yaitu ketersediaan cahaya di perairan baik secara kuantitatif maupun kualitatif sangat tergantung pada waktu, harian, musiman, tahunan, tempat kediaman, letak geografis. Nah, bagi hewan laut, cahaya mempunyai pengaruh tersebar secara tidak langsung, yakni sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan yang menjadi tumpuan hidup mereka karena menjadi sumber makanan. Nah, sedangkan faktor kedua yaitu faktor kekeruhan, di mana di sini faktor kekeruhan itu sangat mempengaruhi perkembangan fitoplankton. Apabila kekeruhan tinggi, maka cahaya matahari tidak dapat menembus perairan
dan menyebabkan fitoplankton tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Nah, faktor ketiga yaitu pergerakan air, di mana arus pengaruh besar terhadap distribusi organisme perairan dan juga meningkatkan terjadinya difusi oksigen dalam perairan. Arus juga membantu menyebab plankton dari satu tempat ke tempat lainnya dan membantu menyuplai bahan makanan yang dibutuhkan fitoplankton. Itulah tadi penjelasan dari saya. Saya akan kembalikan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Haryati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati dengan NIM 1914100968 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi faktor-faktor kimia yang mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton laut. Langsung saja pada materi faktor-faktor kimia yang mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton laut. Di sini saya akan menjelaskan 4 faktor kimia yang mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton laut. Yang pertama, derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman atau pH berpengaruh sangat besar terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan air, sehingga sering digunakan sebagai petunjuk untuk menyatakan baik atau tidaknya kondisi air sebagai media hidup. Apabila derajat keasaman tinggi, apakah itu asam atau basa, bisa menyebabkan proses fisiologis pada fitoplankton terganggu. Yang kedua, ada oksigen terlarut. Oksigen terlarut diperlukan oleh tumbuhan air, plankton, dan fauna air untuk bernapas, serta diperlukan oleh bakteri untuk dekomposisi. Dengan adanya proses dekomposisi yang dilakukan oleh bakteri, menyebabkan keadaan unsur hara tetap tersedia di perairan. Hal ini sangat menunjang pertumbuhan air, plankton, dan perifiton. Yang ketiga, salinitas. Salinitas berperan penting dalam kehidupan organisme, misalnya distribusi biota akuatik. Pada daerah pesisir pantai merupakan perairan dinamis yang menyebabkan variasi salinitas tidak begitu besar. Organisme yang hidup cenderung mempunyai toleransi terhadap perubahan salinitas sampai dengan 15 per mil. Yang keempat, nutrisi. Nutrisi sangat berperan penting untuk pertumbuhan plankton. Nutrisi yang paling penting dalam hal ini adalah nitrat dan fosfat. Fitoplankton mengkonsumsi nitrogen dalam banyak bentuk, seperti nitrogen dari nitrat, amonia, urea, dan asam amino. Tetapi, fitoplankton lebih cenderung mengkonsumsi nitrat dan amonia. Nitrat lebih banyak didapati di dasar yang banyak mengandung unsur organik ketimbang dari air laut. Nitrat juga bisa diperoleh dari siklus nitrogen. Nitrogen dari nitrat adalah salah satu unsur penting untuk pertumbuhan blue green alga dan fitoplankton lainnya. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasti dengan NIM 1914100970. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi jenis-jenis fitoplankton. Nah, langsung saja pada materi jenis-jenis fitoplankton. Jadi, jenis-jenis fitoplankton ada 4. Di sini saya akan menjelaskan keempat poin dari jenis-jenis fitoplankton ini. Baik, kita mulai dari jenis yang pertama, ialah Cyanophyceae. Cyanophyceae atau kita kenal dengan sebutan ganggang hijau biru merupakan jenis fitoplankton yang bersifat prokaryotik. Jadi, untuk bentuk selnya secara umum itu dia bentuknya sel tunggal, koloni, atau filamen. Dalam bentuk koloni atau filamen, dia mampu untuk melakukan fikrasi nitrogen. Nah, fikrasi nitrogen yang dilakukan ini dapat menyebabkan ledakan populasi blooming, baik itu terjadi pada perairan air tawar maupun terjadi pada perairan air laut. Nah, untuk jenis fitoplankton yang kedua ialah Chlorophyceae. Chlorophyceae. Nama yang populer untuk Chlorophyceae adalah alga hijau. Hal ini dikarenakan warna yang dimilikinya dan disebabkan
klorofil yang terkandung dalam tubuhnya. Klorofil apa saja? Ada klorofil alfa, klorofil beta, gamma karotis, dan beberapa xanthofil 2-5 stak. Untuk jenis fitoplankton yang ketiga adalah Dinophyceae. Dinophyceae atau jenis alga ini dia lebih dikenal dengan sebutan Dinoflagellata. Klorotin yang terkandung dalam tubuhnya itu ada klorotin A dan C yang terdiri dari beta karotin, beberapa xanthofil, dan tilakoid. Jadi kelas Dinophyceae ini dia berukuran kecil dan memiliki 2 cambuk yang digunakan untuk bergerak, dan untuk warnanya sendiri berwarna kuning kehijau-hijauan atau kemerah-merahan. Baik, masuk pada jenis fitoplankton yang keempat, yakni Basilariopiceae. Nama lain untuk Basilariopiceae adalah diatom, yang merupakan jenis fitoplankton yang mendominasi di lautan. Kenapa mendominasi? Nah, hal ini bisa kita lihat dari tingkat atau kemampuan reproduksi dari diatom ini dia lebih tinggi dibandingkan dengan jenis fitoplankton yang lainnya, sehingga untuk populasinya itu dia lebih mendominasi di lautan, baik itu di perairan air laut, perairan air tawar, dan lain-lain. Jadi untuk bentuk sel dari diatom ini dia selnya tunggal atau selnya itu dia memanjang yang dilindungi oleh silika, dan bentuk dari silika ini dia seperti kotak. Dan untuk jenis fitoplankton yang mungkin sering kita lihat di perairan air laut maupun di mulut sungai, contohnya itu seperti Rhizosolenia. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan dari keempat jenis-jenis fitoplankton tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsifar dari Program Studi Pendidikan Biologi semester 3, reproduksi fitoplankton. Fitoplankton berkembang biak atau bereproduksi melalui 2 cara. Yang pertama dengan cara seksual dan yang kedua dengan cara aseksual. Dengan cara seksual, fitoplankton berkembang biak atau bereproduksi dengan cara gamet dilepaskan ke dalam air oleh sel dewasa. Nah, gamet jantan dan gamet betina melebur, kemudian bergabung untuk membentuk sel yang lengkap dan sepenuhnya matang dan dapat segera memulai proses fotosintesis. Dan yang kedua, dengan cara aseksual. Reproduksi fitoplankton dengan cara aseksual terjadi dengan cara membentuk sel khusus yang nantinya mampu berkembang biak menjadi individu baru tanpa terjadinya peleburan sel kelamin. Perkembangbiakan fitoplankton secara aseksual terjadi dengan 3 cara. Yang pertama dengan pembelahan sel, yang kedua dengan fragmentasi, dan yang ketiga dengan pembentukan zoospora. Yang pertama, pembelahan sel. Reproduksi fitoplankton secara aseksual dengan pembelahan sel, yaitu dengan cara sel membelah menjadi 2 bagian yang saling terpisah sehingga membentuk sel-sel tunggal. Namun, dari beberapa generasi, sel-sel membelah searah dan tidak saling terpisah sehingga membentuk filamen-filamen yang terdiri atas deretan mata rantai sel yang biasa disebut sebagai trikom. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi adalah cara memutuskan atau memotong bagian tubuh tumbuhan yang kemudian akan membentuk individu baru. Fragmentasi dilakukan dengan cara memotong sebagian koloninya yang kemudian akan membentuk koloni baru. Yang ketiga, pembentukan zoospora. Reproduksi aseksual dengan pembentukan zoospora, yaitu spora dapat berpindah tempat atau dapat bergerak. Zoospora berbentuk buah pir yang terdiri dari 2-4 pembuluh cambuk vakuola kontraktil dan 1 bintik mata berwarna merah yang biasa disebut sebagai stigma. Nah, pembentukan spora merupakan pembentukan sel khusus yang nantinya mampu berkembang menjadi individu baru tanpa terjadinya peleburan sel kelamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai reproduksi fitoplankton. Selanjutnya
akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Risma Pata dengan NIM 191420972, Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, dalam video ini saya akan memaparkan tentang klasifikasi fitoplankton. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang klasifikasi fitoplankton, di mana yang pertama itu divisi. Divisi dari fitoplanktonnya itu Cyanophyta, terus kingdomnya itu Plantae, kelasnya itu Clanovisiae, ordonya itu Crucocales, spesiesnya itu Crucoccus turgidus, ordonya jenis Polanes dan Nostacales. Adapun spesiesnya itu spesies dari klasifikasi fitoplankton itu Gloechapsa sp, Merismopedia sp, Arthrospira sp, Spirulina sp, dan Lichbia sp. Demikian materi tentang klasifikasi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delisha Octavianing dengan NIM 191420973, Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 semester 3. Saya di sini selaku pemateri terakhir yang akan memaparkan tentang peranan fitoplankton. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang peranan fitoplankton. Fitoplankton sangat berperan penting bagi bumi, diantaranya itu sebagai penyedia oksigen utama, juga komponen utama rantai makanan di ekosistem perairan. Bahkan, hampir semua makhluk atau organisme yang memakan ataupun bergantung pada fitoplankton. Fitoplankton juga menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Fitoplankton juga berperan sebagai pemasok bahan bakar kendaraan atau minyak bumi. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.